Makam itu aslinya berdiri 5 Oktober 1984. Ini sudah 39 tahun nih. Pasti banyak yang belum lahir kan? Apa? Kerjanya seniman. Lu dapat apa dari seni? Oke. Dan kita memiliki daya hayal. Bagaimana jikalau seandainya misalkan. Nah, di sebelah saya ini ada namanya Buyung Ardiansah. Saya manggilnya Kak Buyung. Apa kabar Kak Buyung? Alhamdulillah. Salaman teater tuh kayak gini nih. Set, set, set. Gitu. Kak Buyung ini orang yang berjibaku di dunia seni sudah puluhan tahun Kak ya? 10 tahun. 10 tahun lebih lah. Lebih 10 tahun. Nah Kak Buyung boleh cerita sedikit nih. Ini kita kan lagi di Rumah Rawa. Rumah Rawa, terus ada Rumah Seniman, ada juga ada beberapa tempat nih. Ada tempat sini juga selain Rumah Seniman, tempat nongkrong juga di Rumah Rawa, ada juga namanya Format. Format itu adalah forum aktualisasi seni tradisional yang lebih dikenal dengan Sandima. Sandiwara Mamanda. Nah, di sini juga Aliansi Seniman Samarinda. Berkumpul juga tergabung semua di sini gitu, di Rumah Seniman ini. Oke. Kak Buyung bisa cerita sedikit dong perjalanan sebagai seorang seniman di Samarinda dari awal deh. Sebenarnya kalau dibilang seniman itu sih berat sih ya. Karena mengemban kata seniman itu harus punya harus berkarya dan sebagainya. Tapi karyanya kan udah banyak. Ya itu banyak, tapi kan ya gimana lah gitu kan. Jadi saya berteater, khususnya di dunia teater itu dari tahun 1993. Diajak oleh teman namanya Toro Jebulan, ngajak kita mengumpul, lalu bentuk studio Sinetam. Nah setahun kemudian tahun 94 saya bergabung di Teater Mahakam. Teater Mahakam. Nah, Teater Mahakam lah teater yang membesarkan saya hingga saat ini. Dan teater tertua sepertinya. Tertua. Mahakam itu aslinya berdiri 5 Oktober 1984. Ini sudah 39 tahun nih. Pasti banyak yang belum lahir kan. Terus. Nah, dari situlah keterusan dan akhirnya di tahun-tahun sekitar tahun 2000-an itu lalu bergabung dengan beberapa kelompok-kelompok teater yang ada di Samarinda. Ada mendirikan teater Semar. Semar itu kepanjangannya dari Seniman Samarinda. Seniman Samarinda. Semar. Terus dan juga mendirikan Teater Kah. Teater Kah. Oh ini yang sekarang jadi foundernya Teater Kah ya, pendirinya ya. Oke, prestasi untuk sejauh ini apa saja nih yang sudah ditorehkan nih Kak Buyung kalau boleh tahu? Prestasi di tahun 2023 itu ada festival teater alternatif GKJ Award di Jakarta. Nah, itu diikuti seluruh Indonesia teater-teaternya tampil di situ, dan itu melalui kurasi, dan saat itu Teater Mahakam lolos kurasi ditampil di sana festival itu, dan alhamdulillah saya mendapat aktor terbaik 2003, terus menjadi nominator terbaik aktor monolog Lanjok Art Festival 2017. Dan beberapa kali selama pandemi ini sudah beberapa kali menjadi juara baca puisi tingkat nasional. Iya, kelihatan tuh di Instagramnya tuh ya. Instagramnya @sangmalam 603. Tuh banyak prestasinya tuh. Kalau kalian pengen belajar tentang puisi, baca puisi, teknik-teknik membaca puisi, tuh jangan lupa di follow @sangmalam 603. Nah, dan di Jakarta kemarin tuh pementasan apa Kak Buyung? Jakarta kemarin 2003 itu naskahnya Akhirnya Mati Juga. Karena saat itu ceritanya mengangkat tentang alam Kaltim yang lambat laun tergerus oleh pembangunan, hingga anak-anak pedalaman itu tidak lagi bisa bermain bola, dan juga ruang lingkup bermainnya sudah mulai berkurang. Di sana itu kan banyak tuh kok persaingannya kan dari Pulau Jawa tuh ya. Yang bikin waktu itu mendapatkan predikat sebagai aktor terbaik ya. Aktor terbaik itu apa nih yang beda dari aktor-aktor yang lain?
kira-kira nih? Itu sebenarnya kalau yang itu sebenarnya yang bisa jawab itu adalah jurinya. Jurinya. Sebagai aktor kan pasti tahu aku punya sesuatu yang lebih dari yang nggak kamu punya. Yang jelas itu saat kita bermain di panggung itu ya sudah kita totalitas saja. Totalitas. Tidak usah berpikir yang macam-macam, memainkan peranmu dengan seenak mungkin, senikmat mungkin. Dan itu bisa kita jadi all out lepas gitu, dan itu kalau solo out lah aku sudah bisa all out. Jadi biar kita main itu asik dan nikmat dan bisa apa yang kita sampaikan itu sampai ke penonton. Dan mungkin itu yang ditangkap oleh juri saat itu. Oke. Tantangannya nih, Kak Buyung, kalau boleh tahu sebagai seorang seniman. Seniman ini kan, sorry to say nih Kak Buyung ya, pasti dianggap rendah, apalagi sama seniman-seniman muda yang ketemu sama calon mertua. Apa kerjanya seniman? Lu dapat apa dari seni? Ini nih. Ini ada pengalaman sebenarnya. Ini gini, pernah nih saya berkunjung ke seorang wanita gitu kan. Saat itu ditanyain lah kerjaannya apa nak? Seni Pak, itu aja. Saya nggak mau bilang seniman kan, masih dalam proses. Seni Pak, ya asal itu ya kerja seni lah, temannya kan. Terus masa depannya pasti ada yang namanya sebuah apapun kita kerjakan pasti punya masa depan. Iya. Tapi tidak mau menerima kan, karena seni itu di Kaltim Samarinda khususnya itu sangat dipandang rendah lah ya. Kan? Terus sempat ada dialog bapaknya itu, emang nanti kalau kamu menikah sama anakku mau makan apa? Mau kamu kasih makan apa anakku? Naskah, puisi. dan itu yang sampai sekarang masih teringat. Jadi kan kalau kita menikah ya kita makan nasi. Iya betul. Ya kan? Betul. Nah, dan itu sempat saya tuangkan ke seorang teman, lalu bikin naskah monolog judulnya Sang Malam. Akhirnya jadi sebuah karya. Jadi Sang Malam, story sejarah dari nama Sang Malam itu adalah ketika Kak Buyung sedang terpuruk karena ditolak cintanya. Bukan ya? Bukan. Jadi berjalan waktu terus kan, lalu ada satu orang teman nih, mungkin dia udah potensi, kenapa aku tidak melakukan pentas monolog. Dia bilang, bisa sih monolog, cuman naskahnya apa? Lalu kita bikin naskah sendiri. Naskah itu bercerita tentang pengalaman dari aku masuk rumah sakit dan sebagainya sampai sekarang ini masih bertahan. Dibikin naskah itu. Nah, saya nggak tahu kenapa penulis naskah itu AB Asmarandana atau Abu itu dia menulis judul itu Sang Malam. Sang Malam ya. Sang Malam. Akhirnya istilah melekat nama Sang Malam itu. Nama Sang Malam itu. Mungkin karena kehidupan seniman itu kan ternyata kan siang itu pada ya tidur, malam baru berkarya mencari inspirasi, ketenangan sebagainya, gitu kan. Tapi ya tidak semua juga, gitu kan. Tetap ada yang masih proses. Tapi artinya kan nggak semua orang yang tidur di siang hari itu orang yang pemalas ya kayak. Nah, kan karena kita manusia juga perlu istirahat. Betul. Nah, biasanya kan karena di malam itu kan saat kadang hening, sumber inspirasi itu datang dan kita ngobrol kan karena sudah asik tuh. Apalagi kalau kita berbicara tentang seni, seni apa saja itu kalau sudah ngobrol itu bisa lupa waktu. Gitu. Atas dasar itulah kenapa saya datang ke sini untuk berkunjung menemui beliau. Selain menikmati secangkir kopi, bisa sharing tentang seni. Nah, di tangan Kak Buyung kan nggak sedikit itu seniman-seniman muda yang sekarang tuh banyak berkarya di dunia seni. Nah, mungkin boleh cerita nih, sejak tahun berapa ngajar, kemudian pengalaman sebagai seorang guru seni. Di tahun 93 saya gabung dan kami bentuk rumah Sanggar Seni Studio Etam itu. 2 bulan kemudian saya langsung suruh latih. Saya belum dapat dasar apa-apa tentang teater, tapi mungkin Mas Untoro ngelihat ada potensi berbeda. Saya coba untuk melatih di SMP 11 saat itu. Ada yang gabung ke Mahakam, dari situ terus berproses. Di tahun 90-an itu sudah bisa melatih beberapa sekolah, gitu kan.
Ada dulu namanya Teater Teratai dulu, sekarang sudah coba ganti nama. Teater Teratai dulu SMPS, sekarang jadi SMK 5. SMK 5. Nah, terus waktu di Tunas. Di Tunas Kelapa. Teater Tunas. Iya. Dan SMP 6, Teater Pelangi. SMA 3, Teater Karang. Sekarang. Betul. Dan masih banyak lagi sekolah yang dilatih. Tapi sampai saat ini saya lebih cenderung pada melatih tim individu aja. Individu, personal ya. Personal. Jadi misalnya melatih puisi ya tetap perorangan aja di puisinya. Oke. Nah, ngomong tentang puisi, itu tuh ada anak kecil, saya pernah ngeliat itu di Instagramnya Kak Buyung. Dan itu asli copy paste-nya Kak Buyung banget. Mungkin bisa diceritain nih, bener muridnya nih. Ya. Dari awal saya coba melatih anak-anak itu adalah tidak mengikuti gaya saya. Tapi karena mungkin mereka lanjut suka dan asik gaya itu, akhirnya itu terciplak ke dia karakter itu. Dan alhamdulillah itu saya ngelatih dia dari kelas 4 SD. Sekarang dia sudah kelas 3 SMP. Oke. Sama proses itu dia berkali juga ikut lomba-lomba online. Dan alhamdulillah juga sering mendapat juara nasional di puisi. Bahkan ada satu event tahun 2022 di ada sistem online. Jadi kita kirim video baca puisi nih ke sana, ke festival panggung perempuan. Cornelia Agatha saat itu punya itu. Nah, dan alhamdulillah saya juara 3 dan dia juara 1. Nah, itu sungguh kebanggaan bagi saya. Artinya apa yang saya latih itu berhasil. Sehingga dia bisa mengalahkan saya gitu kan. Kalau dia masih di bawah saya terus. Ini dia iklan kita. Terima kasih. Ini adalah namanya Tempe Mendoan Rumah Rawa. Terima kasih, brother. Lanjut. Jadi kan kalau dia sudah bisa mendata saya, artinya saya sudah berhasil. Iya, betul. Tapi kalau dia masih di bawah saya, artinya ya masih belum berhasil. Dia, gitu kan. Artinya ini kebesaran jiwa seorang guru dong. Ya kan? Sebenarnya itu harus seperti itu loh. Kalau anak yang kita didik lalu dia menjadi besar dan bisa mengalahkan kita, itu sebuah kebanggaan. Ya. Kenapa? Karena yang kita ajarin itu berhasil dia terapkan. Iya, betul. Dia bisa melebihi kita. Tapi kalau dia masih di bawah kita, artinya bagi saya itu saya belum berhasil. Karena masih harus gembleng terus itu artinya. Iya, betul. Gitu. Artinya gini Kak Buyung, yang saya tangkap itu adalah ketika seorang guru melatih muridnya dan kemudian pada suatu kompetisi muridnya yang juara itu pengen tahu nih perasaan yang Kak Buyung rasakan pada saat itu. Jujur saat itu saya sempat nangis. Karena? Bangga. Jadi betul nangis, terharu, bangga. Alhamdulillah apa yang selama saya ajarkan dan itu bisa terwujud. Iya. Nah, itu sebuah kepuasan sendiri bagi saya. Kepuasan tersendiri. Banggaan tersendiri. Iya. Wiro Sableng itu ketika sudah punya kemampuan, gurunya menghilang. Tapi ini jangan. Nggak akan menghilang. Karya-karyanya tetap ada. Tetap ada. Seni itu, kalau bagi saya, seni akan terus ada. Tetap ada ya. Walaupun nanti kita contoh aja seperti Hari Anwar. Dengan puisi akunya, di kalimat akhir dia ada bait terakhir itu, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Kan kalau kita logika saja, nggak mungkin orang hidup sampai 1000 tahun saat ini kan. Tapi yang diungkapkan di saat itu beliau itu adalah aku ingin hidup 1000 tahun, karya-karyanya sampai sekarang masih hidup. Betul. Masih dikenang siapa Anwar, siapa dengan puisi aku, Kota Bekasi, di Ponorogo dan sebagainya. Jadi artinya itu yang namanya amal jariah. Kebaikan yang berjalan terus-menerus. Insya Allah. Ya, kan kayak Kak Buyung tuh banyak mendidik, melatih anak-anak di dunia seni dan kemudian berhasil. Nggak kepikiran untuk mendapatkan cuan yang lebih gede dari itu, Pak? Kalau soal itu saya jujur saya tidak pernah berpikir ke situ, karena saya yakin bahwa yang namanya rezeki itu sudah diatur. Jadi kita tidak selalu berharap lebih. Kalau itu bukan rezeki kita, ya itu
itu nggak akan sampai. Tapi kalau kita santai dan itu rezeki kita, insya Allah itu akan sampai ke kita. Dan itu yang saya terapkan sampai sekarang. Dan rezeki nggak bakal pernah tertukar ya. Tukar. Karena saya tergelitik dengan sebuah kalimat yang diungkapkan oleh Semar. Nah itu saya coba terapkan saat ini. Yaitu, orang yang bekerja dengan ikhlas, dia bisa kaya, bisa juga tidak. Tapi saat dia perlu duit itu ada. Dan sejauh ini aman aja Kak ya? Aman saya. Aman aja. Aman terkendali. Karena rezeki sudah ngatur coy. Betul. Jadi kita nggak bisa memaksakan sesuatu yang bukan rezeki kita. Kita ngomongin seni di Samarinda. Potensinya gimana ya Kak Buyung? Samarinda, teater, tari, musik itu sudah nasional, bahkan nasional ya? Bahkan internasional. Apalagi IKN sekarang ini, kemarin beberapa seniman tuh udah muncul ke sana. Karena kan teman-teman yang ada di rumah seniman ini sudah rata-rata dia pemusik juga, pemain teater juga, ada tari juga, dan itu sudah bisa keliling Indonesia dan bisa mengharumkan nama Samarinda. Kota Samarinda. Seni yang ada di Samarinda itu sudah bisa dianggap luar biasa. Karena talenta mereka tidak kalah dengan talenta yang ada di Pulau Jawa. Betul. Nah, ngomongin Pulau Jawa, sekarang kan Kalimantan Timur jadi ibu kota negara. Ya. Pastinya nanti akan ada kompetitor, pesaing seniman-seniman dari luar Kalimantan Timur yang masuk ke Kalimantan Timur. Kira-kira nih, apa sih yang harus disiapkan para seniman Kalimantan Timur, khususnya Kota Samarinda deh? Yang pertama adalah melapangkan hati dan ikhlas. Ikhlas. Ya. Membiarkan orang masuk, mengambil ranahnya seniman Kalimantan gitu maksudnya? Tidak, itu juga tidak sampai segitu juga gitu kan, ngambil batnya, ngambil piring nasi kita gitu. Jadi tetap lapang dada, kita siap menerima mereka di di KN nanti. Dan syukur alhamdulillah kalau bisa saling bersinergi. Jadi saling sharing untuk tukar ilmu, yuk kita sama-sama mengembangkan seni gitu loh. Artinya seniman kita nggak ada yang khawatir dong Kak? Nggak ada. Nggak ada khawatir karena kita yakin bahwa kita juga bisa sama mereka. Dan beberapa juga tadi bahwa di Samarinda itu talent senimannya yang muda-muda sudah bisa luar biasa, sudah bisa berkarya, sudah bisa go nasional bahkan internasional. Kak Buyung pengen tahu nih harapannya untuk para seniman-seniman lokal di Samarinda. Jangan pernah lelah untuk berkarya. Kepada pemerintah? Kan pasti ada yang mensupport ya Kak ya? Kita berkarya tapi nggak ada supportnya, percuma dong. Sebenarnya support dari pemerintah itu tetap ada. Cuma terkadang di antara kita ini banyak yang seujun duluan. Buruk sangka. Duluan. Wah, nanti itu. Karena kita belum masuk ke ranah mereka. Iya. Nah, atau tidak ada potensi yang bisa diambil oleh pemerintah. Ini loh karya. Gitu kali ya. Bisa jadi juga sebenarnya kan kita perlu pendekatan dengan pemerintah, dan alhamdulillah saat ini juga pemerintah sudah mulai welcome juga nih. Sudah ada beberapa instansi atau dinas pemerintahan yang sudah melirik dan mencoba mengangkat budaya yang ada dari senimannya itu loh kan. Saya dinas pariwisata provinsi nih. Nah, saat untuk tahun 2024 nanti mereka tuh ada 184 program seni. Dan itu melibatkan semua pekerja seni, seniman-seniman yang ada di Samarinda dan Kaltim. Di era digitalisasi sekarang, perbedaannya dan yang dirasa saat ini, antusiasme anak-anak muda dulu sama sekarang terhadap seni itu di mana sih? Sebenarnya sama aja. Mereka cukup antusias terhadap seni, cuma media yang beda medianya aja. Kalau dulu kan nggak ada sosial media ya. Media paling banter kan SMS, gitu kan. Dan mereka misalnya ada sebuah pertunjukan, mereka datang ke pertunjukan itu. Nah sekarang kan dengan kemajuan teknologi yang sudah serba wah ini, kadang kita pentas cukup melalui media sosial, dan itu banyak yang nonton dari situ. Kan? Secara online ya? Secara online sudah bisa sekarang kan. Bahkan kita bikin video-video candaan gitu kan sudah
sudah banyak nonton dan merespon itu. Oke. Ini nih yang akan dihadapi semua pekerja di industri kreatif ya. Sekarang ini kan zamannya artificial intelligence. Atuh, ya kan? AI. Aduh. yang ngomong bahasa yang susah. Intelijen. Jadi apa arti bahasanya lah? Intelijen itu intel. Robot. Oh, Sesuatu yang tinggal klik udah jadi. Nah. Katakanlah misalnya di dunia suara dulu orang harus membayar lebih untuk pengisi suara, sekarang sudah ada AI, AI voice. Di dunia seni pun tidak akan menutup kemungkinan akan tersentuh dunia artificial intelligence itu. Dengan kecanggihan digitalisasi saat ini, teknologi yang makin maju, apakah seni, katakanlah seni panggung itu tetap eksis atau harus bersinergi dengan digitalisasi? Seni panggung itu tetap eksis ya. Dan tidak menutup kemungkinan akan bersinergi juga dengan dunia sosial. Karena kan sekarang kita tidak, kalau dulu kan kita harus, misalnya kita mau pentas, kita harus dibagi brosur di jalanan, betul. bikin spanduk dan sebagainya. Iya. Sekarang cukup dengan bikin poster, harus sebarkan di medsos, sosial media ya. Dan itu udah betul. Dan jadi, kemudahan lainnya, kalau dulu lightingnya itu setengah mati, kabar sekarang tinggal main fadernya aja. Kalau dulu kan harus main taktuk, kadang taktiknya jangan lampunya mati, kadang kabelnya gulung-gulung dan terlilit dan sebagainya gitu kan. Betul. Jadi tadi kemajuan teknologi tidak bisa kita pungkirin juga menjadi sarana kita untuk bersinergi dan terus berkarya pasti. Karya yang baru. Iya. Kan? Kalau dulu pementasan panggung itu harus menggunakan vokal yang full power. Sekarang tuh dipermudah. Kan adanya mixer. Ada mic, iya betul, mikrofon yang super duper canggih. Tapi kalau bagi saya pribadi, untuk pentas teater kalau masih dia pakai mic, kalau di indoor, bukan seorang aktor ya? Bukan seorang aktor. Iya. Karena kalau aktor dia bermain dengan mic, dia harus berdialog, ada mic itu terbatas. Oke. Gerak dia untuk mengekspresikan vokal dia, emosi dia itu pasti akan terbatas. Oke. Takut nanti kalau dicari pecah suara nih. Ya. Tapi kalau itu di outdoor, nah itu boleh. Oke. Nah, ngomongin tentang suara, saya ini kan kebetulan jadi seorang voice over talent ya, dan banyak mendapatkan disiplin ilmu dulu waktu di sekolah dengan guru teater yang tidak lain tidak bukan adalah beliau juga. Mungkin bisa di-sharing nih Kak Buyung seputar teknik voice over, karena sebagai seorang aktor panggung dan aktor film itu kan pasti ada perbedaan dari sisi tone suara. Nah, yang sudah Kak Buyung terapkan atau ajarkan ke adik-adik seniman itu tentang olah vokal, terus ada olah apa lagi gitu Kak? Mungkin bisa diceritain nih Kak? Ya, kalau untuk seorang aktor itu dituntut dia menguasai 3 olah. Iya. Dia harus bisa menguasai olah vokal, olah rasa, dan olah tubuh. Oke, mungkin bisa dijelasin dikit satu-satu. Nah, kalau olah vokal kan kita sering tuh seperti ngomong putih ini kan, biasa santai nih ngomongnya nih. Tapi kalau di dunia panggung kita harus menggunakan pernapasan perut. Ada 4. Bahkan lebih sih Kak sebenarnya. Tapi yang terkenal 4 ya. 4. Jadi olah vokal, olah tubuh, olah rasa, dan olah nafas. Nah, 4 ini yang harus dikuasai oleh seorang aktor. Oke. Kenapa? Karena kalau aktor sudah bisa menguasai semua 4 olah ini, dia akan enak bermain sebagai apa saja. Baik. Maksudnya vokal. Sekarang kita ngomong dengan vokal biasa, standar biasa nih, ngomong keseharian. Tapi kalau sudah di panggung, di dunia film dan sebagainya, itu ada perubahan karakter. Perubahan karakter suara juga berubah. Dengan menggunakan namanya penapasan perut. Oke. Biar lebih terasa dan powernya lebih hidup. Karena kalau kita di panggung, kita menggunakan penapasan tenggorokan atau penapasan dada, itu paling setengah jam kita dialog, tuh suara akan serak. Diafragma ya? Tapi kalau kita menggunakan penapasan perut, itu sejam 2 jam kita berdialog, insya Allah nggak akan habis suara kita. Paling cuma fisik yang down. Ngedrop. Energinya ya? Energinya butuh terserap. Nah kalau tubuh juga harus lentur, nggak boleh kaku di robot.
Oke. Dan itu proses latihan juga cukup panjang. Gitu. Nah, napas kan kita ketahui bahwa napas itu sebenarnya ada 3 aja itu kan, secara umum. Pesan dada, perut dan diafragma keseluruhan tubuh ini terisi. Nah, dan kalau olah rasa kita harus bisa merasakan sesuatu, dan itu prosesnya juga olah rasa itu nggak mudah. Kita harus memiliki dunia daya khayal yang tinggi. Tergantung briefing atau naskahnya, Kak. Naskahnya. Jadi kadang kita berperan sebagai seorang pembunuh misalkan, dan kita tidak melakukan itu kan. Nah, bagaimana kita bisa memerankan kita benar-benar adalah seorang pembunuh? Pertama kita melakukan observasi. Dan kita memiliki daya khayal. Bagaimana jikalau seandainya misalkan aku jadi seorang pembunuh nih, aku ada yang gue bunuh. Bagaimana rasanya saat itu? Nah, itu dunia khayal. Tapi untuk meyakinkan lagi, kita bisa observasi, kita ketemu misalnya kita harus nemuin orang yang pernah melakukan itu, kita tanyakan. Untuk lebih meyakinkan seperti itu. Mempelajari gestur tubuhnya, cara bicaranya. Saat yang dirasakan saat kamu melakukan pembunuhan itu. Itu pasti ada satu, aku muncul emosi, panik dan nggak bikin apa-apa lagi. Seperti itu. Karena kan biasanya sudah emosi itu sudah lupa segalanya kadang. Emosi, marah itu sudah kadang tubuh bergetar. Aku ada sedikit penasaran nih sama Kak Buyung. Tapi sorry nih Kak Buyung. Kak Buyung ini kan kalau bicara biasa hari-hari itu kan agak terbata-bata bicaranya. Tapi ketika di atas panggung itu semua kok bisa teratasi? Kok bisa? Tadi kita harus yakin dulu. Harus yakin. Dan proses teater latihan dengan latihan membaca, dengan sistem eja, sistem membaca sefit dan sebagainya. Alhamdulillah seperti sekarang ini, walaupun masih terkadang terbata-bata, gagap masih ada. Dan lahir. Ada karya-karya yang akan dipagelarkan lagi nggak, Kak Buyung? Untuk ini kan sudah tahun nih, alhamdulillah mungkin nanti akan ada tampil untuk baca puisi di beberapa event akhir tahun, refleksi akhir tahun. Itu kemungkinan nanti kalau terselenggara di Taman Samarinda. Di museum, depan museum Samarinda itu. Nanti tahun 2024 itu nanti tanggal 20 Januari itu membantu proses termahakam untuk pentas tanggal 20 Januari. Terus tanggal 27 Januari di Convention Hall saya bersama teman-teman dan rekan-rekan dan beberapa guru di SMA Katolik Espertman, kita akan membuat sebuah pagelaran Sendra Tasik, seni drama tari dan musik yang melibatkan siswa-siswa dari SD, SMP, SMA, dan SMK Katolik. Wow, 4 ya? 4 itu terlibat sebuah pagelaran itu kurang lebih melibatkan sekitar 300-400 siswa di panggung. Yang bermain di situ? Yang di atas panggung. Dan kita dipercaya untuk membantu proses itu. Ini proyek gede dong berarti. Cuanya gede dong? Kita tidak bicara cuan karena itu sudah mereka anggarkan. Iya. Nanti terus di tahun depan juga di bulan Februari 28 sampai 22 sampai 28 Februari itu saya dipercaya menjadi juri Festival Teater Sekolah Sekaltim di Bontang. Betul. Jadi ada juri nasional, ada juri provinsi dan juri lokal. Nah, saya dipercaya menjadi juri provinsi. Festival Teater Sekolah nanti. Ngomongin tentang teater Mahakam tadi. Apa kabar nih Mahakam, Kak Buyung? Tadi Mahakam insya Allah 20 Januari tahun 2024 itu teater Mahakam akan pentas tahunan yang ke-39 tahun teater Mahakam. Setelah sekian lama nggak ada pementasan ya. Nah, itu pentas itu semua dipercayakan ke binaan. Anak-anak junior kita, anak-anak baru untuk berproses, dan kita yang senior itu tetap hanya segera ngawasin dan membantu apa yang bisa kita bantu. Pertama dibantu doa, dukungan dan sumbangan. Sumbangan itu yang paling penting. Karena kan sebuah pagelaran itu pasti perlu yang namanya pendanaan untuk sebuah proses produksi itu, dekonsumsi, kostum, make up, sewa gedung, sewa lampu dan sebagainya, itu perlu dana. Sket itu kemungkinan harganya 39.000. Sesuai dengan usia Mahakam. Nah, jadi
sempat kemarin seperti itu, nanti susah kembaliannya nggak bilang kalian siapkan uang 1000-an banyakin. Nah kalau nggak ada uang 1000-an, siapkan bonbon dan kotak amal gitu kan. Kotak amal. Sumbangan Kak kan gitu. Iya. Tapi insya Allah itu 20 Januari. Oke, yang diangkat cerita tentang apa nih Kak Buyung? Nah, kalau tidak salah itu judulnya kalau nggak salah ya, drama Tanya yang diadaptasi ulang dari naskah Kedubrak karya almarhum Lutfi Herullah. Oke. Salah satu anggota Darul Mahakam. Ya, tribut sekalian untuk beliau ya, karya beliau. Harapannya untuk seniman Samarinda deh pada khususnya di kedepannya gimana nih? Terus berlatih, terus berproses, terus berkarya. Dan ingat, dalam sebuah seni itu tidak ada kata lelah untuk berkarya. Oke. Karena kita ada, kita berkarya. Oke. Kita ada, kita berkarya. Dan terakhir kita pengen dengarkan karya Kak Buyung. Karena beliau ini paling banyak mendapatkan penghargaan dan menjadi jawara di lomba-lomba puisi nasional. Nah, silahkan Kak Buyung. Kira-kira mau bawain puisi apa nih? Tarik dulu. Oh iya. Sip dulu. Iya, karena kita juga pengen tahu nih bagaimana beliau membaca puisi, tekniknya seperti apa. Membaca puisi pasti ada tekniknya kan? Ada tekniknya. Baca puisi kan kita pertama yang kita pelajari adalah membedah dulu puisi itu. Jadi menginterpretasikan, menerjemahkan puisi. Kata per kata ya. Tujuan dari puisi ini apa sih? Oke. Oh iya. Puisi dan monolog itu lebih susah mana sih? Sebenarnya kedua-duanya sama susah. Tapi kalau dalam sebuah lomba, yang susah itu adalah baca puisi. Malah lomba baca puisi. Jadi kita harus membaca sesuai teks yang ada. Kalau monolog bisa improve ya. Improvisasi dan sebagainya terlupa, terus improvisasi. Tapi kalau baca puisi, kita lupa satu kata saja atau kita menambah satu kata, mengurangi satu kata, itu sudah mengubah semuanya. Oke. Karena satu kalimat itu pasti memiliki arti tersendiri. Nah, ketika satu kata yang kita hilangkan, itu maknanya itu akan berubah. Oke. Nah, jangan seperti aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Aku ingin 1000 tahun lagi. Apa yang ingin 1000 tahun lagi? Iya. Hidup nggak ada kan? Betul. Jadi mengubah satu. Ini bahaya sekali kalau baca puisi. Tapi kalau baca puisi untuk entertain, untuk hiburan, tampil di sebagainya, itu bebas aja. Bebas aja. Mau kita jatuhnya ya kalau kita terlalu oper, bergerak dan sebagainya, itu bisa jatuhnya ke monolog. Karena kalau lomba intonasi kita salah akan mengubah arti ya. Mengubah arti. Kita harus mengetahui berarti kan dalam puisi kita pertama kali lakukan adalah membedah itu puisi, menginterpretasikan, menerjemahkan apa maksud tujuan puisi ini. Oke. Bisa dari per kata, bisa per kalimat, per bait. Nah, setelah itu kita cari nih. Kadang-terkadang dalam sebuah puisi itu ada satu kata atau dua kata yang susah. Oke. Yang mengandung arti yang berbeda. Seperti elegi. Elegi ya. Kalau kita tahu kan alergi. Oke. Elegi itu apa sih elegi? Oke. Kita cari tuh maksudnya. Di kamus bahasa Indonesia ya. Elegi, ternyata elegi itu ada trauma. Ada kalau di puisi aku Heri Anwar itu ada seperti binatang jalang. Apa sih binatang jalang itu? Konotasinya pasti buruk ya. Buruk. Ada jalan itu liar. Nah, terus seduh sedan, bukan sedan yang mau tapi seduh sedan. Apa sih seduh sedan? Karena seduh itu adalah tangisan, isak tangis. Seduh sedan, iya. Tangis. Betul. Nah, seduh sedan atau seduh sedan kan gitu. Beda. Salah baca. Kita harus memahami dulu setiap kata-kata yang susah itu. Oke. Baik, langsung saja kita dengerin karya dari Buyung Ardiansah yang mana beliau ini adalah seorang aktor, seniman, dan pembaca puisi terbaik yang dimiliki Kota Samarinda. Ini dia. Cintamu seperti tamu datang tanpa mengetuk pintu, tanpa menunggu, seperti peluru melesat lalu membunuh. Hatiku yang tak mau memberi, mampus kau dikoyak-koyak sepi sendiri. Itu aja. Itu aja kah? Itu aja. Pendek aja. Kalau panjang tuh waktunya panjang. Pendek aja aku hanyut, Kai.
apalagi panjang. Akai. Panjang karena ada di HP kadang bisa hilang gitu. Iya, iya, betul. Dan nanti terganggu konsentrasi karena nanti nggak ada persiapan dadakan kan. Kita di awal sudah ini baca puisi. Nah, siapa tuh yang puisi yang nyanyian Angsa Putih Westrendra yang bukuan ada 50 lembar. Karena kalau dadakan itu kita lebih mengetahui kredibilitas beliau sebagai seorang seniman dan tapi kan kita kan walau sehebat-hebatnya kita harus pasti ada persiapan. Ada persiapan dan ada rasa grogi itu pasti ada. Aduh bisa nggak? Pasti ada tuh manusiawi. Oke deh kalau gitu Kak Buyung. Terima kasih banyak waktunya. Sudah ngobrol banyak tentang dunia seni dan apa saja yang akan dihadapi teman-teman dan bagaimana mengatasinya sebagai seorang seniman kedepannya di era digital saat ini, apalagi di era artificial intelligence AI. Ada pesan yang mau disampaikan Kak Buyung? Tadi sudah kan? Paling itu pantun aja. Oh, pantun. Nongkrong di tepian dengan kekasih. Asik. Jangan lupa bawa bunga sekuntum. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Love you. Terima kasih Kak Buyung waktu dan kesempatan. Oke, sama-sama. Sampai ketemu lagi. Insyaallah.